Snapdragon lagi, Snapdragon lagi. Asus. Pertanyaannya, laptop Snapdragon emang udah se-reliable itu sampai brand-brand sekarang makin banyak rilis laptop dengan ekosistem Snapdragon. Mari kita bahas dan ulas. Langsung deh belak-belakan aja deh ya, bahwa laptop dengan Snapdragon termasuk laptop ini VivoBook S14 S3407QE sudah sangat amat reliable untuk dipakai penggunaan harian di zaman sekarang. Bukan hanya sekedar ngetik-ngetik doang, tapi juga bisa kok dipakai untuk video editing di CapCut, DaVinci Resolve, bahkan udah jalan native di platform Windows berbasis ARM kayak gini. Experience-nya kayak gimana? Udah jauh lebih smooth, lebih flawless dibanding laptop Snapdragon 3-4 tahun belakang. Dulu kalau lo tahu di 2022 itu ada laptop ExpertBook B3 Flip. Di zamannya saat itu udah bagus untuk sebuah laptop Snapdragon 7 jutaan. Dan sekarang lebih bagus lagi, jauh bahkan. Dulu untuk edit foto, video, laptop yang pakai Snapdragon itu udah bisa dibilang agak ngos-ngosan ya. Dan lebih nyamannya itu dipakai ngetik doang. Beda sama di zaman sekarang yang udah nyaman dipakai banyak hal. Dan pilihannya makin banyak ya. Lu mau yang paling terjangkau 10 jutaan itu ada VivoBook A14 yang beberapa minggu lalu kita review. Mau yang jauh lebih mahal juga ada ZenBook opsinya dengan fitur-fitur eksklusif yang masih dipertahanin meskipun pakai ekosistem baru. Dan kalau lu punya budget lebih dikit tapi belum sampai ZenBook budgetnya, ya ini pilihannya, VivoBook S14 S3407QE, laptop Asus yang udah pakai Snapdragon X Series yang secara positioning ada sedikit di atas VivoBook A14 yang kemarin yang ini. Harga laptop ini di 11,9 juta aja dan laptop ini tuh ada di 9,8 jutaan aja. Kalau nggak salah sekitar segituan. Berarti kurang lebih ini tuh kan nambah sekitar 2 jutaan rupiah. Dan dengan nambah angka segitu ternyata upgrade-nya cukup banyak dan masih terhitung worth it sih menurut gue ya. Karena apa? Pertama soal desain, casing, form factor, intinya bentuk body dan tampilannya lah ya. Lebih terlihat stylish, compact, makin tipis dan kelihatan makin premium. Alias bawa upgrade yang lumayan jauh. Padahal masih di line up laptop yang sama yaitu VivoBook gitu kan. Tapi ini terlihat beda banget. Sebagian besar bodinya pakai material metal meskipun nggak semuanya pakai metal. Makanya bobotnya super ringan. Tebelnya cuma sekitar 1,59 cm alias beda sekitar 0,2 cm dibanding VivoBook A1407QE. Bobotnya juga cuma 1,35 kg. Lebih ringan, lebih tipis dan tadi lebih stylish. Jadi udah kelihatan kan bedanya. Dan dari bentuk exhaust juga ini kelihatan beda banget. Fresh looksnya dan nggak hanya mementingkan estetika tapi juga secara fungsi ini optimal banget. Exhaustnya alias internal cooling systemnya untuk ademin laptopnya ini bener-bener berfungsi dengan baik. Karena laptop ini saat gua uji emang adem untuk banyak penggunaan. Mau ngedit, mau synthetic benchmark doang ini adem terhitungnya. Dan satu lagi yang mau gua notice ya, mau gua kasih tahu, mau gua share. Mirip sama apa yang terjadi sama laptop dengan platform CPU kubu merah. Laptop ini mau dicas ataupun enggak terjadi penurunan performa yang segitunya signifikan. Mulai dari benchmark sintetik sampai untuk penggunaan editing video, foto. Ini experience-nya masih tetap sama dan smooth dan enjoyable lah pokoknya. Ini salah satu good point yang mungkin belum banyak orang sadar sih kayaknya ya. Berbicara efisiensi, laptop ini dibekali baterai 70 Wh atau meningkat sekitar 20 Wh dari sang adik VivoBook A1407QE tadi yang daya tahan baterainya juga meningkat berjam-jam. Jadi saat gua tes laptop ini mampu bertahan sampai kurang lebih sekitar 23 jam penggunaan dengan catatan diuji pakai PCMark 10. Salah satu yang terbaik sih dari daya tahan baterai ya. Dan laptop ini bawa charger yang udah support fast charging Type-C yang baru yang biasa dipakai sama line up VivoBook ataupun ZenBook di zaman sekarang yang 2025 ya. Jadi ini juga kayaknya udah jadi standar baku ya untuk charger VivoBook yang agak menengah ke atas. Sama ZenBook ini chargernya ini bawaannya udah yang Type-C yang multifungsi, bisa dipakai di HP, dipakai di laptop. Ini udah support fast charging gitu ya. Selain itu, poin lain yang gue suka di laptop ini
adalah I/O portnya untuk kebutuhan multitasking, productivity, kantoran lah ya contohnya gitu kan. Terhitungnya ini tuh udah lengkap, ada 2 USB 4 Type-C, USB Type-A 3.2 Gen 1, HDMI sama audio combo jack. Lengkap kan? Selengkap penderitaan CPNS yang di PHP-in sama pemerintah Konoha. Ya kalian yang ada dalam kondisi tersebut, gua doakan ya, kita semua doakan gitu kan, semoga selalu diberikan kecukupan rezeki yang bagus, yang baik sama di atas gitu, yang baik sama yang maha pemberi rezeki gitu kan, gimana pun kondisi teman-teman ya. Jadi channel motivasi. Ngomongin rezeki, laptop juga udah sangat bisa dipakai untuk menjadi sebuah pintu rezeki gitu kan. Khususnya untuk kalian yang biasa cari duit dari menggambar kayak gini, kayak bikin komik ataupun webtoon gitu kan. Karena apa? Karena pertama, dia layarnya tuh udah bagus, IPS 100% sRGB, resolusinya tuh 0.5K dan udah anti glare display. Secara color akurasi baik, kenyamanan di mata juga oke, dan feelingnya nggak terlalu bikin capek mata saat penggunaan jangka panjang. Itu pertama. Kedua, laptop ini udah dibekali NPU 45 TOPS yang bisa dimanfaatin untuk bikin sebuah image untuk bantu kreator webtoon atau yang lain saat kreativitasnya mungkin mentok gitu kan. Gimana caranya? Tinggal buka aplikasi Paint, pilih yang co-creator. Nah, terus kasih sedikit kisi-kisi image yang mau dibuat. Itu kayak gimana gitu kan? Dengan bikin gambar di sini dan kasih prompt di sini. Terus beres itu, ya udah tunggu NPU-nya mikir gitu kan, berproses gitu kan, bekerja untuk create image yang kalian mau. Mudah toh. Dan satu lagi, pemanfaatan AI-nya ini juga bisa kalian lihat di bagian webcam yang udah pakai Microsoft Studio Effect. Plus ada AI noise cancelling. Jadi gitu kan. Misal ya, lagi ada project deal-dealan gitu kan sama klien gitu kan. Misal sama Pertamina gitu kan. Untuk project bikin sirkuit Mandalika Part 2 gitu kan. Misal ya. Nah kebetulan lu yang mau presentasiin lagi nggak sengaja kejebak macet dalam mobil gitu kan. Yang orang-orang tuh pada klakson nggak jelas karena macet gitu kan. Itu kan gangguan klaksonnya kan bikin noise. Nah noise tersebut bisa diminimalisir sama AI noise cancelling yang ada di laptop ini. Plus lu juga bisa menyamarkan kondisi sekitar dengan manfaatin Microsoft Studio Effect. So kondisi apapun masih possible untuk bikin bisnis berjalan lancar. Dan dengan ini kan kerjaan bisa dipermudah, makin cepat beres, akhirnya duit cepat masuk dompet, cicilan cepat beres, dan hidup sejahtera tanpa beban. Jadi itu kayak fitur yang kelihatannya sebuah hal kecil gitu ya, tapi bisa jadi satu hal yang sangat signifikan untuk beberapa orang. Gitu teman-teman. Keyboard touchpadnya gue rasa nggak perlu komentar banyak, intinya feelingnya enak, mirip sama ZenBook 14. Beda dari tingkat keringanan key-nya aja sih. Si VivaBook ini feelingnya lebih berat dikit, tapi masih nyaman kok hitungannya. Terus dari si audio, secara quality ini feeling audionya berasa cukup nyaman di telinga ya. Powernya ada dan bassnya cukup nendang, meskipun di sisi lain kalau volumenya kita fullin, vokalnya ini agak berasa mundur dikit ya. Jadi agak ketutup sama bassnya yang terlalu maju. Cuman kalau lu maininnya tuh di 70 sampai 80%-an ini udah aman-aman aja kok. Nah, beres ngomongin hal-hal yang berbeda tadi termasuk penggunaan AI, kita ke bagian performa yang sebenarnya ini masih sangat identik ya sama performa Snapdragon X di beberapa laptop lain yang pernah kita review. Untuk software yang secara compatibility udah berjalan native, bukan hanya emulasi, termasuk di Geekbench 6, laptop ini dapetin angka multicore di sekitar 10 ribuan poin lebih dikit, atau levelnya masih selevel sama CPU AMD Ryzen AI 9 365 yang biasanya ditaruh di sebuah laptop thin and light. Begitupun di Cinebench 2024. Single core-nya ada di angka 90 sampai 100-an poin, serta multicore-nya di angka 560 sampai 570-an poin. Gua coba pakai di penggunaan editing video foto di CapCut gitu kan, berjalan sangat flawless dan smooth. Buat game gimana? Ini dipakai buat Genshin Impact, Rocket League ini tuh udah aman. Cuman ya jangan berekspektasi lebih bahwa ini laptop bakal nyaman main game AAA yang kayak di PC gaming gitu ataupun laptop gaming. Ingat, segmen yang dituju nih laptop bukan ke sana, tapi ke orang-orang yang butuh laptop tipis yang stylish,
performanya bisa diandelin buat productivity, mau kerjaan ngetik-ngetik doang atau bahkan sampai editing video, foto atau sampai bikin webtoon, ini ya bisa diandelin. Ditambah lagi daya tahan baterainya juga panjang, 20 jam lebih coy ya kan. Nah itu tuh segmen yang dituju, bukan spesifik ke gaming. Kalau ke gaming kan ya pilihannya bukan laptop ini, bukan di sini, tapi di TUF Gaming atau Asus Gaming yang baru itu kan bisa dipilih. Atau pengen laptop gaming yang tipis ya maybe TUF A14 atau ROG Flow Z13 atau ROG Zephyrus G14. Nah itu bisa jadi pilihan gitu kan. Begitu teman-teman. Dan yang mau gua sampaikan di sini juga adalah bahwa laptop dengan Qualcomm Snapdragon zaman sekarang itu ya nggak bisa dipandang remeh-temeh aja sebagai laptop yang kurang reliable gitu kan. Karena apa? Pertama, karena pengembangannya itu terus dikebut ya dari si performance sama si Qualcomm. Kedua, dari sisi support software pun udah makin banyak, nggak hanya 1-2 untuk ngetik-ngetik aja, tapi yang lain juga untuk editing tadi ya gua sebut ya, untuk video editing. Ada AI-nya pula gitu kan. Bahkan udah terstandar Copilot plus PC karena kompatibilitasnya udah 45 tops. Jadi ya kita perlu apresiasi juga laptop dengan ekosistem baru ini. Toh kalau misal terus naik level gitu kan laptop dengan ekosistem Windows ARM ini, dan sampai akhirnya benar-benar bisa mengungguli laptop Intel atau AMD gitu kan, yang diuntungkan ya baik lagi gitu kan konsumen, karena mau nggak mau Intel sama AMD juga terus ngencengin inovasinya untuk jadi pimpinan di industri chip laptop kan. Dan satu lagi, karena harganya cukup terjangkau di kisaran 9-13 jutaan untuk yang pakai platform Snapdragon X biasa, ini menurut gua jadi market yang paling menarik ya di antara yang lain, terkhusus untuk laptop ini. Karena coba laptop apalagi yang punya daya tahan baterai sampai 20 jam berbasis ARM dan udah 45 tops di harga 11,9 juta. Setahu gua belum ada ya, baru laptop ini doang. 20 jam lebih sih, 22 sampai 23 jam kalau nggak salah tadi ya. Ditambah lagi selain itu lu juga bakal dapetin something yang komplit saat beli laptop ini. Karena apa? Karena laptop ini udah dibekali Windows 11 plus OHS 2024 plus lagi. Untuk yang belum tahu, sekarang garansi laptop Asus consumer semacam ini udah naik level dari 2 tahun garansi resmi atau garansi internasional jadi 3 tahun garansi. Plus ada Asus VIP Perfect Warranty selama 1 tahun atau ADP-nya ala Asus. Jadi ya menarik kan? Dan satu hal terakhir, masukan buat Asus ataupun stakeholder terkait ya, kayak Qualcomm gitu kan ataupun Microsoft gitu kan. Karena marketnya memang ke productivity, gua sangat berharap mereka terus kencengin kerja sama mereka untuk terus optimasiin driver yang berkaitan sama productivity. Contoh kecil, driver printer nih, khususnya printer yang jadul yang lama-lama gitu kan, yang biasanya dipakai sama corporate yang pelit upgrade printer gitu kan. Ini tugasnya si Microsoft sebagai pembuat Windows plus Qualcomm si pembuat chip mesti bikin kesepakatan sama brand-brand printer untuk support lebih jauh gitu kan soal driver mereka. Nah ini ayo terus didorong gitu kan, biar something yang jadi deal breaker kayak gini itu tuh bisa segera diselesaikan dengan baik. Kalau itu udah better kan, brand kayak Asus atau yang lain itu kan juga enak untuk segera masukin chip-chip baru dari Qualcomm ke depan gitu kan di laptop baru mereka. Karena konsumen udah ngerasa aman dengan driver tersebut, ya udah disupport secara pasti sama Microsoft gitu kan. Itu ceritanya kalau lu pakai printer jadul, kalau lu tinggal di kantor yang nggak mau upgrade printer, ceritanya bakal kayak gitu. Nah beda cerita kalau lu kerja di sebuah kantor yang profitable gitu kan, printer lu selalu modern gitu kan, selalu baru, harusnya ini nggak akan jadi problem. Karena printer zaman sekarang, printer yang modern yang baru itu udah bisa ngeprint pakai jaringan WiFi. Nah itu dia tadi kira-kira sedikit review dan ya curhat sedikit lah ya terkait VivoBook S14 S3407Q ini. Buat yang ada pertanyaan lain coba komen di bawah aja, semoga bisa bermanfaat video ini buat kalian. Dan jangan lupa like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus pamcil.com agar dapat melihat perkembangan teknologi, share bidang IT, join Discord server, dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.